satu-satunya pemimpin di Asia yang datang sejak pertama kali invasi Rusia ke Ukraina adalah pemimpin dari Indonesia, Presiden Jokowi. Mari kita dengarkan lagi cuplikan singkat dari Presiden Ukraina Zelensky di video singkat berikut ini. Ibu sekalian, para rekan-rekan media, hari ini merupakan hari bersejarah bagi negara kita, bagi Ukraina dan Indonesia, karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Bapak Presiden yang mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan juga kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia merupakan memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN dan tahun depan akan menjadi keketuaan ASEAN tahun depan. Jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Hari ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan ya. Sesuatu itu adalah luapan rasa kebahagiaan yang ada di dalam hati saya ya. Dan saya yakin sekali semua masyarakat Indonesia pasti memiliki kebanggaan tersendiri ya. Di mana dengan kehadiran Presiden Jokowi yang diapresiasi dengan begitu luar biasa oleh Presiden Ukraina, kita didaulat sebagai pemimpin Asia ya. Di saat semua pemimpin-pemimpin tidak berani datang ke Ukraina karena kita tahu sedang terjadi konflik peperangan di sana, tetapi Indonesia melalui Presiden Jokowi dinobatkan atau didaulatkan sebagai satu-satunya pemimpin Asia pertama yang datang ke Ukraina sejak invasi Rusia ke Ukraina. Dan ini tentunya menjadi sejarah serta poin penting mengangkat martabat negara kita di mata dunia. Saya tidak peduli ada yang pro maupun kontra dengan Presiden Jokowi, ada yang suka maupun tidak suka dengan Presiden Jokowi. Kita lupakan itu semua, tetapi bagaimana kita melihat martabat bangsa kita dengan kehadiran Presiden Jokowi di Ukraina. Ini benar-benar terangkat sekali teman-teman. Negara kita benar-benar diperhitungkan dan benar-benar mendapatkan respek yang luar biasa dari negara-negara luar atau negara-negara di Eropa. Presiden Ukraina Zelensky pun mengakui hal tersebut. Dia mengatakan bahwa posisi Indonesia menjadi kekuatan penting di dunia ya. Kita menjadi pemimpin di Asia Tenggara, kita menjadi negara terkuat di Asia Tenggara, dan di posisi internasional negara kita juga sangat diperhitungkan, dan yang paling penting Indonesia menjadi presidensi G20. Dengan posisi kita Indonesia saat ini sebagai presidensi G20, maka keberadaan Presiden Jokowi itu membawa pengaruh yang sangat luar biasa, membawa dampak yang sangat signifikan untuk misi perdamaian antara Ukraina dan juga Rusia ya. Dan yang lebih mencengangkan lagi teman-teman, Presiden Jokowi dengan nyali yang luar biasa, beliau datang ke Ukraina mengundang langsung Presiden Zelensky untuk ikut serta dalam berpartisipasi di event atau acara G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia, dalam hal ini berlokasi di Bali. Dan yang menariknya adalah Presiden Ukraina Zelensky menerima undangan tersebut, tetapi dengan beberapa catatan dari Presiden Zelensky bahwa beliau harus melihat bagaimana stabilitas keamanan di Ukraina, dan juga beliau harus melihat situasi kondusivitas negaranya, dan juga melihat komposisi dari negara-negara yang menjadi partisipan di event G20. Kita sangat berharap sekali agar Presiden Zelensky ini bisa ikut serta menghadiri acara G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dan kalau sampai Zelensky berhasil ikut ke acara G20 yang diselenggarakan di Indonesia, berarti misi dari Presiden Jokowi itu berhasil. Dan negara kita akan dikenang sebagai satu-satunya negara di Asia yang berani dan tampil terdepan untuk membawa misi perdamaian. Saya bukan mau lebay di sini, saya bukan mau terlalu omong besar di sini, tetapi ini adalah fakta yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga, respek, dan terima kasih yang luar biasa pada Presiden Jokowi. Kita bangga karena memiliki negara ini, kita bangga dengan negara kita sendiri. Tapi saya perlu juga menjelaskan ini kepada teman-teman semua, agar tidak terjadi miss di sini ya. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa kehadiran Presiden Jokowi ke Ukraina itu mau memihak kepada Ukraina atau mau membela Ukraina. Kehadiran Presiden
ke Ukraina itu untuk membawa misi perdamaian ya. Negara kita dari dulu, semua negara di mata dunia sudah mengenal negara kita sebagai negara yang selalu membawa misi perdamaian dunia, misi keamanan dunia, dan kita anti terhadap peperangan karena itu jelas merugikan dan akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat, bagi anak-anak, bagi warga sipil, dan juga mengganggu stabilitas keamanan dunia. Dan salah satu bukti bahwa Presiden Jokowi tidak berpihak kemana-mana ya, setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina, selanjutnya Presiden Jokowi akan juga mengunjungi Presiden Putin di Rusia. Jadi tidak cuma Ukraina. Dan dalam pidato dari channel YouTube Sekretariat Presiden, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau akan membawa pesan dari Zelensky, kemudian beliau akan bernegosiasi atau membawa langsung ke Presiden Putin, dan beliau akan mengundang kedua negara ini ya untuk bisa sama-sama membahas proses perdamaian nanti di G20 ya. Kita berdoa teman-teman, kita berharap semoga yang terbaik untuk Rusia maupun Ukraina ya. Kita tidak berpihak kemana-mana, ingat negara kita posisi netral, kita membawa misi perdamaian ya. Dan semoga dengan kehadiran Presiden Jokowi, kita masyarakat Indonesia berharap, kita berdoa semoga kedua negara ini bisa berdamai dan kembali hidup aman, damai, harmonis ya. Sedikit cerita teman-teman, ini ada satu hal lagi yang membuat hati nurani kita sebagai umat manusia yang punya keyakinan yang berbeda-beda merasa tersentuh ya dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana ya. Saat beliau mengunjungi salah satu rumah sakit di Kiev atau di Ukraina, di situ beliau mengenakan jilbab. Beliau mengunjungi pasien-pasien di situ, dan ada yang pasien di salah satu rumah sakit sampai terharu, sampai menangis karena kehadiran Presiden Jokowi maupun Ibu Iriana. Dengan melihat pemandangan tersebut teman-teman, itu adalah salah satu cara ya, salah satu cara Indonesia memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam itu indah ya. Islam itu tidak seperti Islamofobia yang digambarkan oleh orang-orang jahat untuk mau mengecilkan atau mengkerdilkan Islam di mata dunia ya. Dan hal lain yang membanggakan adalah Presiden Jokowi bukan pergi ke Ukraina dengan tangan kosong, tetapi ada oleh-oleh ya, ada bantuan kiriman obat-obatan untuk Ukraina. Dan juga kalau tidak salah ya teman-teman, saya mengutip pembicaraan Presiden Jokowi bahwa Indonesia juga akan membantu merekonstruksi atau memperbaiki rumah sakit yang hancur atau rumah sakit yang mengalami kerusakan di Ukraina. Ini harus kita apresiasi, kita berterima kasih, kita menghormati segala upaya langkah-langkah damai yang dilakukan oleh presiden kita ya. Kita berdoa semoga presiden kita aman dan selamat ya dalam membawa misi perdamaian selama berada di luar negeri ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian singkat saja video dari saya. Bangga menjadi orang Indonesia. Saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.